yang namanya dibully itu bagi saya ya perlu dan butuh. Keren ya pemikirannya nih. Kenapa? Coba kenapa? Oke. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di Hayu Podcast. Ya nak, Hayu podcast. Oke. Kita kembali lagi di Hayu Podcast. Hayu podcast. Yes. Oke, teman-teman, kita kali ini sedang ada di Lembang ya, lagi di Gunung Putri, lagi nyamping. Dan kebetulan saya ingin podcast bersama seorang teman yang sudah tak bertemu lama ya, hampir 5 tahunan lah, teman kuliah, yaitu Muhammad Batam Rizky Oscar Yogo. Wih, salam kenal. Panggil saya Batam. Oke, panggilannya Batam. Bung ya. Batam. Bung Batam. Bung Batam. Oke, welcome to Hayu Podcast Batam. Ya. Welcome to Hayu Podcast. Terima kasih Bung Henry. Oke. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah diundang. Oke. Gimana kabarnya? Aduh, ya Allah. Alhamdulillah cukup menarik ya hari ini. Cukup menarik, cukup dingin. Oh. Alhamdulillah kondisi masih seger. Ya. 4 hari belakangan ini Lebaran masih ramai. Oh ya, masih. Kita masih Lebaran. Masa Lebaran lah. Masih. Dan sekarang kita lagi di Lembang. Cuaca gimana? Cuaca tiis-tiis sejuk. Tiis-tiis sejuk, guys. Sejuk. Dingin banget guys. Ini Dingin hujan banget, guys. gerimis-gerimis ya. Gerimis. Mengundang rindu lah. Waduh, siapa ini rindu ya. Kita sudah lama bertemu. Oke, gimana ya? Batam ini teman saya dulu kuliah. Bisa gak kita Batam cerita lah kenapa namanya Batam gitu, atau bagaimana keadaan Batam waktu Bapak dulu di Batam? Enggak. Ini bahasa Sunda, bahasa Indo bebas. Bebas. Kayaknya ini kan karena baturan ya, ini mah orang we lah gitu ini ngomong Sundaan. Contoh asimilasi budaya, guys. Ya mau di translate mah bisa ditranslate ke ini handap subtitle-nya modelnya. Iya. Jadi kieu lah orang teh ya, ini cerita dulu lah ya. Okay. Orang sebelum ngomongin Batam gitu ya. Jadi orang teh bageula teuing ku sebab naon nya dibere ngaran Batam teh. Mungkin karena dulu orang tua besar di Batam mungkin ya. Saya besar di Batam. Orang tua semuanya? Ngebesarin saya di Batam, orang tua. Jadi kenapa nggak Bandung nggak gitu? Karena kan di Bandung tinggalnya. Ya enggak, karena dulu tinggalnya di Batam. Meureun nih mah cek saya mah karena udahlah sekalian namanya Batam we gitunya. Dipikir-pikir keren juga gitu nama Batam. Kata bapak teh, kata orang tua teh. Ditambahlah imbuhan akhir A jadi Batama gitu kan. Beneran gitu ya. Sok lamun kayak Bandung kan jadi Bandunga, jadi kumaha Bandung gitu kan. Konyol Jakarta aya anak kan. Semaranga gitu kan. Malanga gitu kan. Nah, keren gitulah istilahnya. Lamun di Batam aya anak, wah mungkin pas gitu cocok. Di Batam masih ditambahin lah A gitu nya di akhir. Nah, sejarahnya jadi orang teh baheula di Batam teh nya muslilah geus ti leutik. Udah dari zaman waktu kecil lah. Tapi sebelum kita tadi apa Batam teh emang memiliki arti nggak secara bahasa ya, atau secara kalau dari sejarahnya Batam itu dulunya dulu itu kan Batam tuh masih pohon-pohon ya, maksudnya masih hutan. Jadi sejarah Batam tuh dinamakan Batam itu karena awalnya ada orang-orang penduduk Vietnam yang dulu pernah terlibat konflik ya, maksudnya terlibat konflik di Vietnam, sehingga mereka datang ke Batam, ke daerah pulau di sana, dan mereka pas datang ke sana melihat bahwa di sana banyak pohon-pohon. Nah, pohon-pohonnya itu pohon-pohon yang udah ditebang. Jadi kan kalau pohon itu kan maksudnya udah ada pohonnya, udah ada tumbuhan dan segala macam, udah ada daunnya gitunya. Nah ini mah udah ditebang semua. Jadi orang-orang Vietnam tuh nggak tahu dulu di Batam kok udah semuanya batang semua gitu kan. Oh, batang. Nah, karena orang Vietnam di sana waktu itu banyak yang datang ke sana, akhirnya nyebutlah ini Pulau Batang. Gitu. Bukan Batang yang di Jawa Tengah ya, bukan. Tapi ini benar-benar klausulnya itu adalah karena orang Vietnam datang ke sana bilang bahwasannya ini tuh Pulau Batang karena banyak batang di situ, batang-batang yang ditebangin. Ya sejarah di sana bilangnya begitu. Mungkin karena Batam dulu itu kan masih masa pertumbuhan ya, maksudnya perkembangan. Karena kan
hutan dibabat mungkin untuk perkembangan industri di sana, membangun industri, membangun apa segala macam ya untuk kemajuan di sana lah gitu. Ya, mungkin ketika orang Vietnam datang, tahu-tahu di sini udah ada banyak batang gitu, yang pohon-pohon yang udah ditebangin gitu. Oh, jadi Batamnya dari Batang. Dari Batang itu. Sesimpel itu guys. Sesimpel itu. Dari Batang Dari ya. Batang. Berarti itu dulu aku masa merdeka atau sebelum merdeka? Atau Itu udah merdeka, Oh, jauh. merdeka ya? Itu 90-an lah. Oh, masih baru. Jadi nama Batam tuh ada tuh pada waktu era Habibie. Habibie dulu pernah jadi wali kota di sana. Hah? Ya, pernah jadi wali kota. Oh, Nah, cuman bukan disebut wali kota karena dulu belum ada nomenklatur yang menyebutkan bahwa Habibie itu wali kota karena di sana dulu belum ada pemerintahannya, belum terbentuk pemerintahannya. Jadi di sana dulu nyebutnya masih ketua kepala otorita. Kepala otorita atau kepala bagian pembangunan di sana. Nah, jadi yang membangun pertama kali awal Batam itu bisa muncul di sana itu adalah Habibie, Prof Habibie, presiden kita lah. Berarti ada sangkut pautnya Habibie sama nama Batam tuh. Betul, ada. Sangat erat. Bahkan kemarin beliau meninggal ya, itu disematkan nama beliau di sana jadi nama jalan. Oh, Ada Jalan Habibie, Jalan B.J. Habibie. Habibie. Ya, luar biasa lah pokoknya. berarti ada. Jasa buat Batam tuh begitu besar. Gitu. Semoga beliau tenang. Amin. Oke, terus tadi apa lanjut kisah sejarah Batam? Jadi Seorang Batam. kenapa saya dipanggil Batam tuh tadi udah tahu ya, kawan-kawan semua, kawan-kawan podcast apa tadi? Hayu Podcast. Hai Podcast ya. Jadi kawan-kawan Hai Podcast tadi udah tahu ya nama saya Batam kenapa. Kemudian saya tinggal lama di Batam itu udah dari dari klausul ibu saya ya. Dari orang tua saya maksudnya. Orang tua saya tuh udah dari Batam tuh tahun 92 gitu kalau nggak salah. 91 gitu. Jadi udah di sana. Asalnya dari mana asalnya? Asalnya di Cimahi. Oh, Bandung. Bandung. Jadi tapi ini jangan bilang saya orang Sunda dulu ya, karena saya bukan orang Sunda, bukan etnis Sunda sebenarnya. Jadi intinya orang tua saya orang tua perantau, dapat kerja di sana di tahun 90-an itu kerja di hotel. Jadi di hotel. Nah, dari situlah ketemu orang tua saya, ketemu ayah ibu, ketemu jodoh gitunya. Bertemulah akhirnya, entah kenapa, mungkin karena jodoh ya, ternyata ayah ibu saya atau bapak ibu saya ini ternyata sama-sama orang Cimahi. Maksudnya? Jadi asal muasal mereka tuh ternyata tinggalnya sama-sama di Cimahi. Ketemunya di Batam, tapi nggak tahu kalau mereka berdua ini di Cimahi. Ternyata sama-sama orang Cimahi. Ayah ibunya di Cimahi, yang ibu saya di Cibabat, bapak saya di Baros. Jadi sama-sama nggak tahu. Pas udah ketemu nikah, oh kamu orang Cimahi ya, orang Cimahi ya. Akhirnya ya itulah namanya jodoh ya, nggak ada yang tahu. Ya Allah. Dan ibu saya itu kakak kelas di kampusnya, kakak kelas bapak saya. Di Aktripa, Akademi Pariwisata Bandung. Di sana. Aktripa. Sekarang masih ada? Masih ada. Masih ada. Masih ada. Oh. Jadi gitu. Berarti bukan darah Batam, berarti antum teh. Bukan Melayu, itu bukan orang Melayu. Saya orang ada suku Padang dari ibu. Oh, dari ibu ada darah Padang. Ada darah Padang, darah Minang maksudnya ya. Cuma kalau dari darah Melayu nggak ada. Karena kan Melayu kan Riau ya maksudnya. Riau. Jadi nggak masuk Riau. Ya Minang lah paling dari ibu. Kalau dari ibu Minang, dari bapak Jawa. Oh, Jawa. Gitu. Kecampuran guys. Tuh. Dan guys. jangan lupa lagi, bukan hanya budaya yang bercampur darah beliau guys. Nah, Tapi agama juga bercampur. Bagaimana tahu itu? Pernah cerita ya sebelumnya? Ya dulu kan dia sering cerita guys ya. Cerita Jadi ya. antara Kristen sama Islam ya. Itu gimana? Siapa yang Kristen, siapa yang Islam? Nah, jadi bapak saya tuh dulu waktu nikahin ibu saya tuh posisinya mu'alaf. Bapak Bapak. Jadi sebelumnya itu beragama Katolik. Katolik. Bukan Kristen ya? Beda ya? Katolik. Oh, Jadi ada Kristen, Katolik, ada Katolik Protestan. Katolik lah. Katolik Protestan. Katolik murni apa saya juga nggak paham tuh. Kayak Katolik aja. Nah, ketemu ibu saya juga nggak terlalu paham sebenarnya sejarahnya. Intinya ketemu ibu saya akhirnya mu'alaf, dia masuk Islam. Tapi bukan karena ibu saya kalau kata bapak saya. Jadi emang murni pingin masuk Islam. Cuma kebenaran pada waktu itu pas lagi kenal dengan ibu saya. Oh, pas kebetulan. Kebetulan yang beragama Islam ibu sayanya. Ya udah pas mungkin cocok momennya ya mungkin karena jodoh ya.
berjalan dengan waktunya ya udah. Pernah itu nggak cerita nggak Bapak dari mana dapat hidayah gitu? Nah Hidayahnya. itu saya juga belum pernah nanya itu. Karena bapak saya itu orangnya apa ya? Ya maksudnya bukan jarang ngomong ya, istilahnya kita jarang diskusi mendalam gitu lah. Paling ya diskusi tentang kehidupan aja. Kalau tentang agama sih jarang bapak saya. Oke. Ya bapak saya juga masih belajar, sampai sekarang juga masih belajar tentang Islam, tentang Quran juga gitu kan. Masih banyak lah yang perlu dipelajarin gitu. Oke. Oh berarti, tapi kan bukan hanya bapak ya yang Islam, yang mualaf. Atau bapak aja yang mualaf? Bapak. Tapi intinya keluarga bapak saya itu Katolik. Oh masih Katolik? Keluarga bapak orang tuh Katolik kan. Jadi kalau misal tiap 25 Desember kita ke sana. Tapi bukan merayakan ya, ini nanti takutnya ada yang netizen nih. Ini nih merayakan Natal. Enggak ada. Hanya kumpul keluarga lah. Kumpul keluarga. Jadi saya meniatkan itu karena memang momen-momen kumpul keluarga di tanggal segitu mau tidak mau harus ngumpul kan. Saya juga nggak enak kalau nggak ngumpul. Niat saya ngumpul keluarga gitu, bukan mengikuti atau merayakan itu, tidak. Ke Lebaran pun sama gitu. Sama, mereka juga datang ke kita gitu, merayak kumpul lah gitu, datangin silaturahmi gitu kan istilahnya. Jadi aman ya, nggak ada konflik-konflik. Alhamdulillah nggak ada. Aman. Nggak ada. Di sana tuh benar-benar bagi saya lebih toleran daripada Indonesia itu sendiri. Pak Presiden dah. Lebih toleran rumah saya daripada Indonesia itu sendiri. Mohon izin ya, para netizen mohon izin ya. Kalau mau disebut Indonesia tidak toleran, kalau mau cari yang lebih toleran di rumah saya ada. Di Baros, cek aja sendiri. Masih banyak. Toleransinya tinggi sekali. Saya di sana mau sholat juga. Kan orang mungkin risih ya, sholat di rumah, di bawahnya ada salib. Ya, saya mah sholat aja gitu. Sholat menghadap ke Yesus. Ya, intinya, tapi ya Pak, salibnya saya cabut gitu. Sementara cabut dulu gitu. Oh iya. Yang jelas mah ini kan bukan gereja gitu kan, dan masih sah untuk tempat buat sholat gitu kan. Gitu. Oke. Tapi ya untuk Batam sendiri deh, dia terkena sangat Islami guys ya sih. Iya. Dia pernah pesantren gitu. Wah, alhamdulillah. Nah itu maksudnya dari mana Anda bisa klausulnya ya, asal muasalnya. Bisa masuk ke pesantren. Motifnya begini dari awal itu saya. Kenapa pesantren? Jadi dulu tuh saya nggak tahu kenapa. Saya juga sebenarnya nggak ada berkeinginan dan punya jalan berpikir buat ke pesantren. Bahkan nama pesantren sendiri saya pikir tuh masih awam dulu. Jadi kan masuk pesantren itu saya SMA. SMA ya. Saya SMP-nya dulu di SMP negeri, SMP umum. Di Cimahi. Bukan di Batam. Oh di Batam. Berarti di Batam sampai SMP. Betul, sampai SMP. Nah, jadi dulu saya punya teman akrab lah. Ya sampai sekarang masih chat-chatan, masih kontek-kontekan di sana. Di kelas udah deket. Dia itu dulu waktu SMP kelas 2 pindah ke pesantren, ke Kuningan katanya. Nah, saya waktu itu mikir, pesantren. Setahu saya yang saya dapat info dari orang tua, dari ibu saya, kalau pesantren itu tempat orang dipenjarakan katanya. Anak-anak kata ibu kan. Jadi anak-anak tuh dipenjarakan. Jadi kalau anak-anak ini nggak bisa diatur, udah aja masukin pesantren. Dulu ibu saya begitu mikirnya. Saya kalau nakal, kamu udah masukin pesantren. Jadi frame-nya tuh masih begitu. Saya juga, kok gitu ya pesantren ya gitu. Ada stigma itu. Ada stigma itulah ya. Nah, akhirnya teman saya bilang, nggak begitu begini pesantren tuh seru lah, pokoknya kita belajar ngaji, tapi ya tetap maksudnya masih di asrama ya, kita kalaupun izin keluar harus ngomong doa apa segala macam. Nah, dari sana nggak tahu kenapa saya mulai tertarik tuh dengan obrolan saya dengan adik kelas saya itu. Jadi adik kelas saya ini cowok atau cewek? Cowok. Cowok dong. Oke. Nah, best friend lah ya. Entah nggak tahu motifnya apa teman saya ini, Pak, mungkin marketing apa gimana gitu kayak. Tapi dia bener-bener nawarin gitu, yang bener-bener buat saya tuh bagus nih, masuk akal gitu. Terus saya juga dulu ada keinginan memang pingin sekolah di luar Batam, maksudnya di luar dari Pulau Batam, pingin keluar lah gitunya, pingin ngerantau gitu. Oh, udah ada niat? Udah ada pingin begitu, niat sih belum, pingin aja, masih kepingin gitu. Nah, saya ke sana, akhirnya belajar lah. Tapi orang tua di Batam?
Orang tua di Batam. Oh. Nah, tapi ini kawan-kawan Hai Podcast. Jadi awalnya saya sebenarnya nggak mau ke pesantren. Jadi dulu saya tuh diniatkan dari kelas 8 masuk ke SMK. Udah ada. Dan itu orang tua saya yang menyuruh. Orang tua saya nyuruh masuk ke SMK. Kenapa? Karena saya dulu senang sama IT. Sama apa? Sama IT, IT. sama komputer. Saya tuh dulu senang banget lah. Apa-apa segala diulik, bahkan software apa segala macam diulik gitu. Jadi ya intinya maksudnya orang tua ngelihat, oh ini anak bakatnya ke sini gitu. Nah, entah kenapa orang tua saya kaget, ibu saya terutama. Loh, kok kamu jadi pingin masuk pesantren? Orang mama udah kemarin minta kamu ke SMK jadi tiba-tiba pesan, nggak tahu mah. Ya udahlah pesantren, akhirnya pesantren. Oh, diridoi lah. Diridoin, akhirnya ada jalannya buat ke pesantren gitu. Tidak ada merasa menyesal dan tidak memang bukan karena disuruh orang tua. Bener-bener keinginan sendiri gitu, ya, pure gitu. Ya udah akhirnya masuklah pesantren. Ke Kuningan berangkat gitu. Ya di sana masuk, saya udah ikut kegiatannya, ternyata ya alhamdulillah saya ngerasa betah gitu setahun pertama. Nah, setahun pertama benar. Berarti berapa tuh, kelas 10 ya? Ya, kelas 10. Nah, mulai kelas 11 ya ada nggak betahnya. Bukan terbalik ya, bukan yang tahun pertama yang nggak betah. Nah, aneh kan? Sebenarnya bukan karena teman sih saya nggak betah tuh, karena dulu ada problem lah di keluarga. Jadi saya tuh mau tidak mau saya berpikir harus pindah ke Batam sekolahnya karena problem ini gitu. Ini mohon maaf nggak saya ceritain gitu problemnya. Ya udah, yang pada akhirnya kata ibu saya udah lanjut aja. Nah, kagok gitu, maksudnya udah nanggung, udah 1 tahun lagi. Ya udahlah, akhirnya saya terusin. Tapi ini pure memang bukan karena nggak betah sama temen. Temen mah bager-bager, bully nggak ada, aman aja masalah. Aman. Jadi di sana kalau dibilang bully, kita juga harus ngerti konteks bulinya. Beda sama anak sekarang ya. Kalau anak sekarang dibully tuh kayak yang kesel banget gitu kan, kayak nggak suka, bahkan ngelapor sana sini, orang tua ngadu, bahkan ada yang ke polisi. Mental health. Nah gitu ya anak sekarang ya. Nggak tahu tuh. Kita juga di mana tuh anak sekarang ya. Nah, anak dulu zaman saya waktu mesantren, yang namanya dibully itu bagi saya ya perlu dan butuh. Keren ya pemikirannya nih. Kenapa? Coba kenapa? Karena gini, kalau nggak dibully kita nggak dianggap. Oke. Paham nggak? Kayak nggak ada gitu. Kayak nggak ada. Ya, misalnya lu antum lah, misalkan di sekeliling temen nih satu angkatan, didiemin, nggak dipanggil. Bete sih. Bete. Cuma kalau dibully, misal dulu saya dikasih nama Mas Bur, nggak tahu tuh, Mas Bur ya dipanggilnya. Panggil Mas Bur tuh, oh gara-gara ini ada kakak kelasnya manggilnya Buruk. Keji banget lah dipanggil Buruk. Akhirnya sama teman-teman kagok lah Mas Bur aja gitu, ada masnya di depan, Mas Bur, disingkat Mas Buruk gitulah. Mas Bur. Nah, ada alma mater saya di sini, ada Mas Bur tulisannya kan, jadi tiap alma mater dikasih nama. Ya sering pakai ini. Nah, alma mater merah kan Mas Bur gitu kan, ada itu nama identik lah, nama khas saya di situ gitu. Nah, saya menganggap kalau dibully seperti itu, saya menganggap bahwa teman saya menganggap saya. Oke. Tidak ada rasa. Jadi mereka tuh merasa bahwa oh ini saya tuh temannya loh. Gitu. Tapi anehnya mereka ngomong begitu tuh nggak mukul, nggak ngintimidasi, nggak. Cuma bilang kalimat begitu aja. Awalnya sih nyeri hati, tapi kesini-sini saya udah mikir, udahlah. Yang penting mereka nganggap saya. Yang penting mereka ngajakin saya. Yang penting mereka ngajak main saya itu. Oke. Begitu. Tapi saya masih kurang setuju. Kurang setuju ya? Kenapa gitu bully? Makanya dulu saya juga berpikirnya begitu sih. Banyak orang yang ada yang nggak setuju juga ke saya, karena ada orang yang nggak terima. Cuma alhamdulillah saya terima aja. Oke. Itu karena kalau gitu, batasan candaan menurut Batam sampai mana gitu? Oh ini udah kesana ya ngomongnya? Ya kan dari kuliah ya. Lancar aja ya, ngalir aja ngomongnya. Ngalir aja. Oke. Bagi saya ngerasa tersakiti dan tidak bisa diterima itu ketika saya diintimidasi. Bukan dalam hal kalimat yang begitu ya. Cuma misal bapak ibu saya diejekin, dihina, itu saya udah kategori marah. Oh udah. Ya saya nggak suka lah kalau ada orang tua dihina,
dicaci maki, diejek itu nggak baik lah. Alhamdulillahnya di sana nggak ada. Bahkan aneh ya, saya di SMP, di SD dulu waktu saya sekolah ya, ngenyam di SD SMP, rata-rata ejekan itu ke bapak sama ke ibu. SD itu SD sama SMP. Anehnya di pesantren enggak. Jadi ngejeknya itu ke fisik aja udah. Ke diri kita sendiri. Ke diri kita sendiri. Jadi nggak ada ngejekin bapak, nggak ada ngejekin ibu, profesinya, latar belakangnya nggak ada. Itulah yang saya senangnya di pesantren di Kuningan itu. Oke. Padahal anaknya anak-anak, ya maaf ya, maksudnya anak-anak yang berada gitu loh. Tapi tahu gitu etikanya, batasannya, sopan santunnya. Saya juga nggak ngerti gitu. Bisa masuk boarding itu punya teman yang begitu gitu. Asik lah ya. Asik kan, biasa ya. Kalau sekarang saya misalkan kerja di boarding ya, rata-rata begitu anaknya. Nggak tahu diri, ngomongnya apa segala macam gitunya. Ngejekin sampai parah lah. Sampai ada yang kesel. Nah ini saya enggak gitu. BTW dia sekarang Pak Batam ini sedang mengajar, bekerja di satu boarding school ya. Nah gimana tadi anak-anak sudah beda gitu? Iya, jadi anak sekarang tuh memang yang saya lihat ya, di saat saya mengajar atau misal saya mengasuh, kemudian saya juga jadi pembina asrama di sana. Jadi anak-anak sekarang tuh satu sulit diatur. Ketika diatur ngeberontak. Kalau misal ngeberontak, mereka ngelawan. Dan ngelawannya itu kadang lewat verbal ataupun non verbal. Bisa itu mereka ada. Verbal tuh ya bukan verbal mukulin pembina ya, tapi mukulin sesuatu, kesel. Apa aja dipukulin, tong. Apa sih gitu. Jadi ini verbal yang saya maksud, verbal mukulin benda ya, barang itu. Kalau ke kita sih nggak berani mereka gitu. Cuma rata-rata begitu. Misalnya sampai ada yang kesel mukulin pagar gitu. Ya begitulah. Saya juga nggak paham apa memang generasi sekarang begitu, apa memang karena di situnya begitu generasinya, emang di pesantrennya lagi begitu. Apa lagi candaannya gitu. Berarti beda ya candaan antara zaman dulu kita sama jauh Bung Lendri. Saya juga ngerasa miris gitu. Miris ngerasa kok anak sekarang nggak tahu sopan santun gitu aja. Nggak paham, nggak ngerti, atau saya juga nggak tahu, nggak diajarin orang tuanya kah. Sebenarnya sih yang lebih mengarahkan, menurut saya yang lebih membimbing itu adalah orang tuanya. Harusnya, karena yang sangat berpengaruh itu, yang sangat mempengaruhi psikis, perilaku, tindakan, kemudian cara bersikap, cara mengucap itu dari orang tuanya. Itu orang tuanya udah pasti mengikuti gitu. Kalau dari asati itu istilahnya mengingatkan lah. Orang tuanya yang mencontohkan. Ya kita juga mencontohkan, cuma lebih dominan orang tua yang bisa mengarahkan dan mencontohkan gitu. Juga nggak paham kenapa. Nah itu apakah salah pendidikan ya? Tadi kalau selain orang tua ya, apakah pendidikan ngaruh gitu? Nah, kalau dari beberapa saya pernah lihat beberapa reels di IG itu ya, banyak yang menampilkan sisi baik dan buruk dari pendidikan kita hari ini. Sisi buruk? Betul. Yang paling banyak mungkin yang saya lihat adalah sisi buruknya. Kenapa? Karena ternyata kurikulum hari ini, mungkin teman-teman Hai Podcast mungkin tahu ya, jadi untuk kurikulum hari ini itu kurikulum Merdeka yang sekarang diterapkan. Nah, udah ganti kali? Ya kurang lebih masih lah. Sama masih merdeka sebenarnya. Itu mah ganti nama. Hanya ganti nama saja. Penerapan tetap merdeka kan. Ini udah Pak Menteri dia ngomong. maaf ini Pak Muti ya. Sebenarnya bukan Pak Muti juga sih. Lebih ke Pak Nadiem. Jadi mohon maaf ini Pak Nadiem. Jadi kritikan saya terhadap pendidikan bahwa pendidikan kita itu perlu ada betul, memang yang namanya merdeka itu adalah bentuk ekspresional kebebasan hak dari tiap-tiap siswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Memang betul. Tapi perlu diingat, kita ini di Indonesia Pak. Kita ini di negara Indonesia yang notabene sangat kuat dengan tradisi budaya sopan santun. Dan itu harus ada di dalam muatan kurikulum merdeka. Karena mau bagaimanapun kita nggak bisa menghilangkan entitas budaya itu, karena entitas budaya sopan santun entitas budaya yang mengakar sudah dari zaman dulu, dari zaman Indonesia merdeka. Bahkan Indonesia demokrasi hari ini juga masih tetap menggunakan
tradisi sopan santun. Gitu. Bisa kita hilangkan moralitas itu. Nah, anak-anak sekarang itu lucu gitu. Jadi kalau misalkan kita menerapkan hal-hal yang kaitannya dengan etika sopan santun, mereka bilang begini kadang, Bung Lendri. Ya. Jadi, Tat, ini kan zaman Ustadz, beda zaman kita sama zaman kita. Begitu jawabnya coba. Kan, zaman. Iya betul zaman kamu, gitu. Benar, hari ini adalah zaman kamu, tapi di zaman ini ada saya, ada orang tuamu. Jadi kamu harus ikut bagaimanapun tradisi itu. Oke ya. Kita juga mengikuti sama apa yang kamu yang sekarang diterapkan, tradisi-tradisi yang kalian lakukan, demokrasi, kebebasan, kayak kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan untuk berekspresi. Kita juga paham, tapi di samping itu atau misalkan di sisi lain kita juga harus ada iktikat bahwasannya tradisi budaya sopan santun itu harus melekat di dalam diri kita. Kita juga harus mungkin dalam komunikasi, dalam bergaya bahasa tubuh kita kepada orang tua juga harus ada gitu. Oke. Gitu. Ya, saya bukan membela Nadiem ya, tapi kalau kita teliti lagi, apakah benar kurikulum mereka itu membuat siswa jadi tidak beradab? Saya tidak bilang dan tidak menyimpulkan bahwa implementasi kurikulum merdeka itu tidak relevan dengan kondisi hari ini. Bagi saya sangat relevan. Kenapa? Sangat relevan. Tapi perlu ditambahi muatan-muatannya. Artinya di sana tidak hanya merdekato, tapi apa misalkan yang kira-kira yang menjadi indikator merdeka di situ. Karena yang saya lihat merdeka di sini kayak pembaharuan sistem yang kita tuh istilahnya bebas dari segala dari segala intimidasi kekangan budaya. Nah, itu juga salah menurut saya. Kalau secara pembelajaran bagus, pembelajaran. Kemudian secara sistem administrasi itu bagus kalau untuk dimerdekakan ya. Tapi untuk pembinaan akhlak, pembinaan tradisi sopan santun itu kurang itu tidak terimplementasi dengan terstruktur mungkinnya di dalam muatan kurikulum mereka. Mungkin masih alot atau apa, saya juga nggak paham. Yang jelas saya belum terlihat gitu bahwasanya kurikulum merdeka ini tidak menyinggung hal-hal itu gitu. Pernah saya baca di situ ada katanya di dalamnya ya, saya pernah baca ada kaitannya dengan beberapa unsur, salah satunya adalah pembinaan sopan santun dan akhlak. Tapi ternyata tidak dijadikan gerbong, tidak dijadikan lokomotif untuk pembelajarannya, karena kan bagaimanapun ini Indonesia, gitu, yang harus mengedepankan adab sopan santun. Itu sih. Tapi ya selain itu masih sebenarnya banyak variabel-variabel lain mempengaruhi anak-anak kita. Ya, bukan hanya dari kurikulum aja. Ya, bukan hanya dari kurikulum. Kayak di Risk Talk itu kan suka ada video yang misalkan guru telat itu siswa langsung menghukum nih, ada. Lihat nggak? Tahu. Itu gimana tuh? Bukan saya berarti ngebela guru ya, tapi masa gitu sih guru? Iya. Sebenarnya begini. Memang maksudnya ya guru telat ya tidak baik ya. Artinya itu kan guru kan dipatu dan digugu, ada bahasa gitu ya. Harus dicontoh lah istilahnya. Cuma memang guru-guru tuh di sini dalam hal channel konteks tadi. Jadi bukan siswanya sebenarnya yang hukum, siswanya memberitahukan kepada pihak yang bisa mengingatkan guru ini bahwasannya guru ini telat dan segala macam. Tetap bagaimanapun siswa berhak dia menyatakan ketidaknyamanan atau ketidaksetujuan dengan hal itu, tetapi sampaikanlah dengan bijak gitu maksudnya. Sampaikanlah dengan baik bahwasanya bagaimanapun itu tetap gurumu. Kamu kalau mau melaporkan ya laporkanlah kepada siapa yang kira-kira bisa mengingatkan guru ini. Begitu harusnya. Atau bukan baik-baik lah. Betul. Ini bukan diplomasi ya bahasanya, bukan istilahnya bukan keluar guys, bahasa aktivisnya keluar. Mungkin kalau kata orang Jawa apa istilahnya ya, totok romonya bukan begitu maksudnya. Maksudnya istilahnya ini kan birokrasinya lah istilahnya kurang lebih begitu gitu. Jadi kalau mau menyampaikan pendapat kita tidak membungkam ya, tidak. Ya bukan berarti
membatasi lah. Bukan kita menolak hal-hal itu, tidak, tapi kita juga maksudnya perlu ada apa istilahnya, apa ya istilahnya penanaman cara belajar komunikasi yang baik kepada guru. Itu bagaimana, harus lewat mana dulu tahapannya, harus lewat mana dulu. Jadi nggak semena-mena langsung menghukum, itu kan ya etis juga gitu kan. Masa kita ada orang tua kita salah, jadi kita orang tuanya kita hukum gitu kan, lucu juga, disuruh pusap gitu kan, masa iya gitu kan. Ya gitu lah ya, budaya tetap kita harus mengedepankan budaya. Ketidaksetujuan itu ya bukan berarti kita semena-mena dengan ketidaksetujuan kita juga. Tetap harus dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang bijak, tentunya cara-cara yang mulia lah kalau secara Islam ya begitu. Oke guys, kita hujan semakin membesar. Bener. Ya, maka kopi dulu kah? Kopi. Siap. Kopi dulu. Belum ngopi guys. Kita disponsori oleh kalau nggak ada Adventure. Oke, jadi sangat menarik guys ya ngomongin pendidikan di Indonesia hari-hari ini. Dan kira-kira Batam, apakah sekarang pendidikan akan lebih baik gitu? Kurikulum baru, menteri baru, presiden baru, makan gratis. Ada ini nggak? Ya. Saya nggak bisa memprediksi. Atau minimal apalah kata. Saya hanya bisa lihat hari ini, karena kenyataannya hari ini ya masih belum membaik. Belum membaik ya. Bukan berarti tidak berjalan, tapi belum sesuai dengan koridornya. Belum sesuai dengan pemahaman dan pengejawantahan yang baik dan bijak dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Karena ternyata guru-guru juga masih banyak kebingungan gitu dengan kurikulum Merdeka itu apa sih? Gitu. Karena beda ya antara Pak Menteri yang katakan Pak Menteri sama yang di bawahnya. Ya menurut saya Pak Menteri itu udah level Jakarta. Level Jakarta ditanamkan untuk level daerah Jampang. Terlalu jauh menurut saya. Daerah Jampang. Jadi nggak nyampe. Ya mohon maaf aja, bukannya berarti orang Jampang nggak bisa berpikir orang Jakarta, bukan. Tapi kan dia harus ada tahapan berpikirnya, harus ada tahapan pembelajaran sehingga dia bisa mencapai kepada hakikat pembelajaran itu sendiri gitu, dasar pembelajaran itu sendiri, terutama yang diterapkan kurikulum Merdeka. Ya kalau misal diterapkannya artinya dipaksa untuk berteknologi kan juga kayaknya jadi prematur gitu. Tiba-tiba harus buka Excel. Itu suruh buka Excel anak SD gitu kan yang ada di Jampang atau misal di daerah-daerah terpencil lah. Itu juga kayaknya kurang relevan gitu. Tapi kalau untuk di Jakarta cocok ya. Untuk daerah-daerah kota, Kak Nadiem itu sangat cocok untuk daerah kota. Yang nggak cocok tuh ya daerah-daerah perdesaan. Itu agak kurang pas lah. Ya memang kurikulum itu harus menyesuaikan kebutuhan daerah, kebutuhan wilayah. Kan Merdeka sesuai. Nah, makanya itu nanti kan ada, kalau kata Nadiem tuh ada ada pembebasan atau independensi pembelajaran di masing-masing tiap daerah. Jadi daerah silakan boleh mengembangkan kurikulumnya masing-masing begitu. Tapi kan bingung juga sebenarnya apa yang mau dikembangkan masing-masing sekolah, karena sekolah juga terutama negeri ya kadang saya lihat nggak banyak yang belum paham, banyak yang tidak tahu informasi-informasi perihal kurikulum Merdeka. Mungkin kalau swasta mungkin alhamdulillah hampir 80% mungkin 75-80% bisa menerapkan itu untuk sekolah swasta, karena kan wajar sekolah swasta kan punya visi dan misi yang jelas gitu ya. Kalau untuk sekolah negeri yang ada di pedalaman itu sulit sekali. Gitu. Sekarang kan kata Mas Gibran juga kan, wakil presiden kita kan akan ada pelajaran coding lah untuk anak SD. Itu biasa sekali gitu. Coding, jangan coding guys, rumus Excel juga. Ngegerakin robot gitu kan. Robotik udah ada tuh. Udah ada. Kemarin saya di sekolah itu ada pembelajaran robotik itu. Luar biasa sekali kan. School. Anak-anak sekarang mah bisa kalau untuk mengikuti, tapi ingat tiap daerah itu berbeda-beda. Yang jelas sih saya menitikberatkan pada kurikulum yang bermuatan etika dan sopan santun. Itu jelas. Gitu. Karena biar guru juga dihormati. Karena
ya kurikulum Merdeka ini masih banyak PR-nya lah. Masih banyak. Nah, terutama banyak banget perihal sopan santun, etika, adab terhadap guru itu, aduh, masih harus jadi PR paling utama lah, PR paling utama. Nah, kalau kata bahasa pesantren mah, adab itu lebih tinggi dari ilmu. Betul, itu bahasa pesantren. Adab itu lebih tinggi dari ilmu. Iya. Tapi kalau kita kuliah dulu gitu, kayaknya aman ya masalah adab ya. Ada, oh ya aman. Masalah aman itu masalah perilaku, etika. Makanya, apalagi kita di adab ya, di fakultas benar-benar yang sama kemanusiaan tuh sangat tinggi gitu. Dalam pemahaman moralitas manusianya tinggi. Iya, maksudnya nggak ada yang ngelawan guru, yang ngelawan dosen gitu. Iya. Gitu. Ya, mudah-mudahan lah terserahkan di beberapa tahun yang akan datang. Dimas. Perak, masih perak. Oh, masih perak. Jadi Dimas. Nah, terus apa tadi teh? Bentar. Apa dulu guys? Jangan makin tinggi guys. Nah, terus sekarang gimana Batam kira-kira visi misi atau apa ya? Visi misi kayak nyalon ketua rayon. Oh ya, dulu di aktivis guys. Oh, aduh. Apa harus diceritain nggak usah ya? Oh, panjang banget itu. Panjang itu mah bakal sejam itu mah guys. Itu lebih kayaknya. Seharian full. Pengalaman paling menegangkan. Masa-masa kuliah. Masa kuliah. Seru. Itu kedepannya apa? Rencana apakah akan selalu mengajar? Fokus mengajar atau ingin apa gitu? Terakhir lah. Bagus nih pertanyaan. Untuk saat ini saya sebenarnya punya dua planning. Dua planning. Jadi maksudnya dua planning itu saya ada rencana, ada dua tahap rencana yang akan saya jalankan. Jadi kalau misal tahap pertama nggak jadi, maka akan ke tahap kedua gitu. Kalau plan A-nya nggak jadi, maka ke plan B. Asik. Plan B nggak jadi, ke plan C. Ya, gimana kita cari peluang lah. Sebanyak-banyaknya kita cari peluang. Yang peluang pertama, ya saya masih ngajar tetap. Karena saya juga udah, alhamdulillah gitu ya, udah dipercaya di pesantren, di sekolah juga, udah cukup lama ngajar. Alhamdulillah di tempat saya ngajar juga udah dibekali beberapa ilmu yang cukup banyak, kemudian udah dikasih bonus juga, bukan bonus gaji ya, tapi bonus dari dinas juga. Saya alhamdulillah udah akan ya ini ya, insya Allah akan mengikuti PPG. Oh, okay. Udah daftar, udah masuk administrasinya, mungkin nanti tinggal mengikuti kegiatan PPG. Buat tahun sekarang? Insya Allah buat tahun sekarang. Cuma nggak tahu dipanggil buat lapor dirinya kapan, karena kan harus ada lapor dirinya juga, maksudnya buat pemberkasannya gitu. Nah itu nggak tahu kapan, cuma insya Allah mudah-mudahan ada rezeki gitu. Karena amin. Ya saya juga nggak tahu, dengar dikurangin gitu kuota PPG gitu. Saya juga nggak tahu kuota PPG yang tahun berapa ini yang dikurangin, apakah yang sekarang banget atau yang pas kemarin saya daftar gitu kan. Gitu. Dan saya alhamdulillah udah punya ini NUPTK. Oh ya. Karena udah syarat juga kan sebagai guru harus punya NUPTK. Ya begitu. Yang B? Yang plan B ya. Plan B. Kalau misalkan plan B-nya sambil berjalan, sambil saya ngajar, mungkin saya akan, insya Allah nih ya, saya akan ikut beberapa sertifikasi profesi atau sertifikasi keahlian. Jadi nanti yang akan saya ikuti pertama itu adalah keahlian bahasa Inggris. Namanya itu TKT, Teaching Knowing Training. Ya, Teaching Knowing Training. Jadi itu untuk bahasa Inggris, TKT itu difasilitasi dan disediakan sama lembaga Cambridge. Cambridge. Iya. Jadi dia membuka sertifikasi buat guru. Harganya cukup terjangkau, 1 juta kalau nggak salah. 1 juta kurang. Jadi itu nanti sertifikasi itu gunanya untuk kita ngajar sebenarnya, Ketika nanti kita misal mau ngajar di sekolah internasional, kita udah punya TKT, insya Allah dimudahkan lah. Jadi ini menjadi nilai plus ketika kita nanti wawancara dengan HRD. Itu juga ada keinginan sih buat ikutan ini juga, sertifikasi CELTA. CELTA itu intinya itu sertifikasi atau lisensi guru, lisensi ngajar bahasa Inggris khusus ya,
yang dibuka oleh tadi sama Cambridge, tapi levelnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Itu bisa level internasional. Jadi kita bisa ngajar di luar negeri gitu. Jadi nggak hanya ngajar di lokal. Kalau TKT itu kita ngajar buat di lokal. Nah, CELTA itu kita ngajar di luar negeri. Ngajar bahasa Inggris, tapi untuk murid atau orang-orang yang kita ajar bukan bahasa induk. Kan ada bahasa induknya kayak bahasa British, ada American. Nah, kalau ini tidak. Jadi misalnya orang Jepang ingin belajar bahasa Inggris, ngundang guru dari Indonesia, guru bahasa Inggrisnya. Nah, itu kita yang udah tersertifikasi CELTA. Tapi itu mahal. Mahal sekali. Berapa tuh? 30 juta kalau nggak salah ya. Wow. Mending beli motor guys. Beli iPhone 16 mungkin. iPhone 16 udah segitu kali ya. Berapa? Kalau bisa 2 tuh. Oh. Ya kurang lebih segitu. Lebih segitu. Kawan-kawan Hai Podcast. Jadi Oke. teman-teman podcast kalau misalkan pingin sertifikasi bisa tuh. Bisa ikutan tuh TKT. Kalau sekarang jadi guru bahasa Inggris ya. Nah, itu lanjut kalau misalkan plan B ini tidak terjalani, ya saya ke plan C. Ikutan Terakhir ya, plan C. Sertifikasi keahlian komputer, lebih ke IT. Jadi ya coding lah. Kata Pak Wakil Presiden ya, kita harus menguasai AI, coding ya. Instruksi loh itu. Instruksi itu. Kita harus mengikuti lah. Jadi saya belajar coding. Ya, insya Allah mungkin nanti akan berguna ketika saya melamar pekerjaan di pekerjaan yang lain. Karena bisa jadi kemungkinan saya akan switch career juga. Switch career itu mungkin akan berpindah kerja juga. Jadi nggak selamanya saya ngajar juga kan. Bisa jadi saya punya keahlian lain harus saya kembangkan gitu. Cuma memang PR-nya besar karena saya nggak ada pengalaman, hanya modalnya sertifikasi gitu. Kalau mungkin berbarengan dengan pengalaman akan lebih bagus dilihat gitu, CV-nya akan lebih bagus. Karena kan ya udahlah itu mungkin plan C gitu ya. Jadi antara Inggris sama IT berarti ya. Ya kalau misal plan B dan C nggak terjalani ya balik ke plan A lagi. Jadi guru udah ikutin. Karena plan A itu visioner sih menurut saya karena kedepannya kan pasti PNS. Iya. P3K kan. Kita udah PPG, kita udah NPTK, kedepannya udah pasti dimudahkan lah P3K gitu. Membutuhkan P3K sama SE. Ya kali. Cuma lama itu aja. Kelemahannya kekurangannya itu lama gitu. Ada proses lah. Ya itu sih. Jadi untuk kedepannya karir saya insya Allah doakan saja kawan-kawan. Oh iya, doakan juga dong. Rasanya ini bertiga nih sama satu orang lagi, teman kita. Bang Mail, host live Bang Mail. Oh Bang Mail ya? Bang Mail host live? Masya Allah Bang Mail. Langsung bertiga ini saya pengen bertiga tadinya mah, tapi nggak ada. Oh iya. Ada yang mau disampaikan Bang Mail. Bang Mail, gimana Bang Mail? Apa kabar? Hey, Bang Mail, aduh salam ya buat keluarga di rumah. Semoga sehat selalu, karirnya mudah-mudahan melonjak, karirnya semakin baik. Ya. Banyak uang juga ya. Emosi jaga. Jangan. Apa lagi ya? Ada Mail, ada Muktapa. Pak Kepsek, mohon bantuannya ini. NUPTK PPG. Mohon bantuannya mudah-mudahan lancar nih. Doanya dulu lah, minimal mah. Ada best friend Batam juga sama Bang Muklas ya. Bang Muklas. Sudah menikah dia. Ya Alhamdulillah, masya Allah, barakallah. S2 ya, apa nggak mau S2 gitu? Nah, saya tuh pernah daftar S2 dan udah keterima. Di UIN juga? Di UIN. Udah keterima jurusan tadris bahasa Inggris. Kemarin kan baru buka. Ada. Tahun 2023 kemarin baru buka. Pendidikan ya? Ya, pendidikan. Nah, saya masuk udah keterima, cuma nggak saya ambil. Kenapa? Duitnya belum ada. Oh, mandiri sih ya? Duitnya belum, pokoknya saya tuh nggak tahu, lagi iseng aja gitu. Awalnya pingin ke UPI, cuma UPI itu mahal. UPI mahal. 8 juta. Uang saya masih belum cukup waktu itu. Nah, ini masuk UIN. Cukup sebenarnya uangnya, cuma untuk uang yang awal buat bayarnya itu belum ada. Oh, awalnya ya. Uang daftar lah. Uang pendaftarnya maksudnya belum siap lah gitu. Ya udah akhirnya saya tunda gitu karena terus saya juga berpikir-pikir begini.
S2 di UIN tuh perlu nggak perlu sebenarnya. Perlu nggak perlu? Perlunya apa? Perlunya ketika kita udah jadi capsek atau ketika kita sudah karirnya bagus, perlu ya? S2. Tapi kalau di saat jadi guru begini S2 kayaknya nggak terlalu perlu. Apalagi kalau pekerjaan kita bukan yang jadi guru ya, maksudnya pekerjaan di luar dari guru ini, pekerjaan di luar dari mengajar. Nggak akan berpengaruh S2 tuh. Ya, ini ngelihat pengalaman beberapa temen ya, yang ngomong begini. Bukan berarti saya bilang S2 nggak perlu karena itu tidak, maksudnya bukan S2 itu nggak perlu karena itu tidak boleh dilakukan atau misal karena memang itu jelek ya, bukan. Tapi bagi saya S2 bagus, tapi harus sesuai dengan dan pas dengan tujuan dan momennya. Nah, tujuan berarti ya. Kalau tujuan kitanya misal nih S2 buat nyari kerja lagi. Untuk seumuran saya, apalagi misalkan di sekolah nih, sekolah itu agak susah. Mau S2, S1 sama aja sekarang ya. Tetap aja, nggak ada ngaruh gitu. Mau jadi kepala sekolah, ya harus dari bawah lagi, ngulang lagi. Kita pindah nih ke sekolah lain. Ini dari pengalaman beberapa guru ya, teman-teman guru saya bilang, kamu kalau pindah ke sekolah lain, jarang ada kamu ditempatkan di karir yang bagus. Pasti akan mulai lagi dari awal. Dari awal ya. Karena bagaimanapun di sekolah tuh senioritas gitu. Harus ada senioritas ya. Iya sih. Kita mau ngomong harus ngikut lagi dari awal. Gitu. Makanya alhamdulillah kemarin PPG saya bisa masuk tuh. Saya seneng banget. Ya nggak apa aja mungkin jalan alternatif saya lah. Selain dari S2 saya nggak jadi, ya udah akhirnya PPG gitu. Untuk PPG juga lebih menjanjikan karena bagaimana juga PPG kan sertifikasi profesi ya. Kalau S2 kan bukan profesi. Ya, belajar itu mah. Belajar aja udah. Gelar. Tapi saya tidak menyalahkan orang yang S2. Ya. Capsek saya juga sekarang lagi mengenyam S3. Oh. Dia itu kenapa pingin S3? Karena pingin belajar aja dia. Oh, bukan karena ingin. Bukan karena pingin ngambil gelar sebanyak-banyaknya, enggak. Karena memang pingin belajar aja. Orang dia juga udah GR, udah PPG udah beres, sudah. S1 beres, S2 beres, PPG beres. Mau sekarang S3 bentar lagi beres, coba. Bayangin gelarnya ada berapa tuh? Jadi Tapi gitu aja tetap masih jadi capsek, kepala asrama gitu kan? Itulah pencari ilmu yang sejati. Iya, dia nyari ilmu aja gitu. Seneng gitu ada kegiatan buat nyari ilmu tuh, nggak buang-buang waktu gitu. Ya bagus, tujuan begitu malah seneng gitu. Oke guys, mungkin sudah hampir sejam ya, hampir 50 menit. Mungkin sekarang kita lagi di Gunung Putri ya, Tam ya? Ya. Gimana ini untuk bisa ke sini? Apa yang harus disiapkan? Gimana? Yang harus disiapkan ke Gunung Putri? Gimana treknya atau aman tidak? Gunung Putri, saya belum punya pengalaman, belum ada pengalaman camping, ini baru pertama kali ya. Oh ya, dulu kan baru pertama kali ya? Jadi saya ke Gunung Putri itu cuman naik turun aja. Jadi naik itu karena memang pengen lihat pemandangan. Iya, karena wah luar biasa lah pemandangan di Bandung itunya. Temu kangen. Naik, udah turun gitu, udah beres naik turun lagi gitu. Nggak pernah camping. Cuma yang jelas camping di Gunung Putri yang saya lihat ini kan rame ya. Ini sih cukup seru gitu dan nggak terlalu menakutkan banget karena kita banyak temen di sini kan. Nggak ada hewan-hewan juga ya? Hewan juga nggak ada karena kan di bawah juga udah ada penjaga ya. Udah ada posnya di bawah, udah kelihatan lah kalau mau ada apa-apa juga tinggal teriak aja ke bawah gitu kan. Untuk ini biaya? Biaya tadi berapa? Biaya 25.000. Oh, sekarang per hari ini ya, per 3 April. Iya per hari ini ya. Saya lupa kemarin berapa masuk sini. Tapi ya untuk segitu di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Hari Lebaran lah. Di hari Lebaran begini ya terjangkau. Jangkau. Cuman 25.000 guys. Cuma parkirnya mahal. Parkir lumayan sih. 15.000. 15.000 ya. Hitungnya 40.000 berarti ya maksudnya. Kalau ngasih THR lah. Ya, gitulah. Ya, silakan datang ke sini ya untuk camping, untuk bersandaria sama teman-teman, keluarga, kerabat. Oke, mungkin cukup sekian Batam Rizky Askaryogo. Thank you for coming. Oke. Ya. Terima kasih sudah hadir di HI Podcast ya. Thank you sahabat HI Podcast. HI Podcast sahabat, yes. Sahabat ya. Kayak Peter Pan ya. Peter Pan.
Oke, cukup sekian. Ada yang mau sampaikan dulu kata-kata kuat terakhir ya, benar kata-kata Kuat kata-kata hari ini. apa ini? Ini buat di TikTok guys. Kata-kata hari ini Bang Batam Apa ya? Halo. harus jong, harus wah. Pas mind blowing. Gimana lah sastra teh? Dong sastra. Kalau udah disuruh begini saya bingung nih. Keluarkan sastramu. Kadang kalau diminta tuh kadang susah. Bingung. Tapi kalau lagi kemana tiba-tiba kepikiran ada quote bleng. Apakah hadis kayak atau puas dari para Ya penulis? quote saya satu sih. Sebelum kamu mengenal Tuhanmu, maka kenalilah dirimu dulu. Ya. Karena dirimu itulah yang akan nantinya banyak tahu mengenai apa itu Tuhan itu sendiri. Dan jangan bilang bahwa Tuhan itu tidak adil, karena kamu belum mengenal dirimu. Kalau kamu belum bilang Tuhan itu tidak adil, maka dirimu itulah yang tidak adil sebenarnya. Saya situ jenar. Sah Batam Rizky. Oke, thank you Batam. Thank you Oke, see terima you next kasih. time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.